Halo, jumpa kembali di Sosiologi kelas 11. Di sini kita akan bicara tentang konflik sosial dalam sebuah review. Setelah kita mempelajari konflik sosial di video-video yang kemarin, bahwa konflik sosial itu ada, kemudian ada resolusi perdamaian, kemudian yang terakhir adalah sebuah konflik sosial karena ketimpangan, di mana di situ ada jenis-jenisnya. Nah, di video kali ini kita membahas tentang reviewnya, kita ringkasan dalam persiapan dan mengingatkan kembali pada kalian tentang konflik sosial di dalam masyarakat. Masyarakat multicultural itu sangat rawan dengan sebuah konflik. Mengapa demikian? Ya, karena di situ muncul yang namanya partikularisme, ada etnosentrisme, ada primordialisme, ada stereotip, politik aliran. Dan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah partikularisme. Partikularisme adalah pengelompokan masyarakat menjadi saling terpecah. Ingat, kayak puzzle. Itu adalah partikularisme. Jadi kita pengelompokan sebuah masyarakat dikelompokkan menjadi kelompok yang lebih kecil dan mereka tidak bisa gabung satu dengan yang lain. Itu namanya partikularisme. Nah, partikularisme ini akan muncul, akan kuat dengan 3 hal, yaitu adanya sebuah stereotip, kemudian adanya primordialisme, dan yang terakhir adalah etnosentrisme. Nah, sekarang kita bahas tentang stereotip. Stereotip itu berasal kata stereotype. Stereotip itu adalah pandangan buruk terhadap kebudayaan lain. Kita memandang kebudayaan lain itu jelek. Jadi yang namanya stereotip itu rasa suudzon, rasa prasangka buruk. Nah, kemudian yang lanjutnya adalah primordialisme. Primordialisme itu adalah menomorsatukan orang-orang yang satu kelompok ataupun satu suku dengannya. Sebagai contoh adalah ada barang sebagai direktur di sebuah perusahaan akan mengangkat stafnya dari orang-orang yang satu suku. Kenapa demikian? Karena dia mempunyai alasan, aku sudah mengenal kepribadiannya, kalau dia adalah satu suku atau satu kelompok dengan saya nggak akan mampu mengangkat staf yang dari orang yang belum saya kenal. Nah, kemudian yang ketiga adalah etnosentrisme. Dari primordialisme dan stereotip, inilah yang pokok intinya ada di stereotip etnosentrisme. Etnosentrisme itu menomorsatukan kebudayaan sendiri. Dengan menomorsatukan kebudayaan sendiri, kita akan bicara tentang primordialisme, kita bicara tentang stereotipnya. Nah, itu semua akan mengakibatkan sebuah partikularisme. Kemudian yang selanjutnya adalah politik aliran. Politik aliran adalah anggota kelompok selalu patuh dan taat dengan perintah dari pimpinan kelompok tersebut tanpa pikir panjang. Jadi mereka akan karena loyalitasnya yang sangat tinggi, sehingga anggota kelompok tidak akan berpikir panjang. Pokoknya kalau pemimpin bicara A, maka dia harus bergerak secara A. Baik partikularisme, etnosentrisme, primordialisme, stereotip, dan politik aliran, inilah yang akan mengakibatkan sebuah konflik. Untuk selanjutnya, kita akan bicara tentang jenis-jenis konflik. Ya. Sebelum kita bicara tentang jenis-jenis konflik, kita harus ngerti konflik itu seperti apa toh? Ya. Konflik itu adalah perasaan yang dipicu sebuah kebencian. Dari rasa kebencian inilah yang akan memunculkan untuk menjatuhkan orang lain. Jadi yang namanya sebuah konflik itu adalah sebuah perseteruan yang memunculkan sebuah kebencian dan menjatuhkan orang lain. Sementara benih-benih sebuah permusuhan itu apa aja? Muncul dari safety valve institution. Kemudian kita bicara tentang jenis-jenis konflik. Konflik yang pertama adalah konflik destruktif. Kemudian yang kedua adalah fungsionalis.
dan realistis dan non-realistis. Untuk mengenal keempatnya, kita bahas satu persatu. Kita bicara tentang konflik destruktif. Konflik destruktif adalah konflik karena perbedaan ideologi yang berusaha untuk merusak. Jadi konflik destruktif itu konflik yang berusaha merusak orang lain. Nah, itu adalah konflik destruktif. Kata kunci di sini adalah merusak. Kemudian yang kedua adalah konflik fungsional. Konflik fungsional itu terjadinya konflik karena tidak berfungsinya sebuah lembaga sosial dalam masyarakat. Jadi artinya apa? Artinya lembaga sosial itu tidak dapat berfungsi sehingga masyarakat tidak percaya dengan lembaga sosial tersebut. Maka konflik yang terjadi adalah konflik fungsional. Kemudian selanjutnya adalah konflik realistis. Konflik realistis adalah konflik karena rasa kecewa dari sebuah hubungan sosial. Namun berbeda dengan yang namanya konflik non-realistis. Kalau konflik non-realistis itu konflik yang berbeda dari biasanya. Jadi konflik yang diselesaikan dengan hal yang berbeda dengan biasanya. Nah, konflik ini sering sekali muncul di soal-soal. Nah, konflik diagonal itu muncul karena konflik tidak adilnya suatu pembangunan. Jadi harapannya pembangunan itu merata, namun kadangkala pembangunan itu kurang merata. Nah, ini akan memunculkan sebuah konflik diagonal. Sebelum kita akhirin, simak pesan-pesan moral di bawah ini. Sampai jumpa.